Dari pernikahan dengan Putri Jin Gunung Semeru itu, ia dikaruniai beberapa orang anak. Meski kini mereka hidup di alam terpisah, namun anak-anak itu kerap masih mengunjunginya. Peristiwa pernikahan antara manusia dan jin masih menjadi kontroversi di kalangan masyarakat. Kontroversi tentang hal ini bukan hanya terjadi pada masyarakat umum, para ulama pun saling beda pendapat. Ada yang berpendapat bahwa pernikahan makhluk dari dua alam berbeda ini tidak mungkin terjadi, tetapi pendapat lain mengatakan hal itu bisa terjadi jika Allah menghendaki. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Allah jika Dia telah menghendaki. Begitu dalil yang dikemukakan oleh mereka yang mempercayai fenomena yang cukup asik diperdebatkan ini. Peristiwa yang dituturkan dalam tulisan ini adalah sebuah kisah nyata yang dialami seorang pemuda bernama Ahmad Rais Abdillah pada tahun 1976. Pemuda itu sekarang telah menjadi seorang kiai sekaligus mengasuh pondok pesantren Tahfidz Al-Quran Matlaul Huda di Pekon Ambarawa, Pringsewu, Tanggamus. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Berikut kisah mistisnya. Diceritakan pada suatu hari di tahun 1976, matahari masih miring 45 derajat di arah timur. Rais Abdillah masih santai di rumahnya ketika seorang temannya bernama Hatib datang menjemputnya. Hatib mengajaknya memancing ikan di Sungai Brego. Sungai ini berada di Alas Purwo, di kaki Gunung Raung, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Tempat mancing itu berjarak sekitar 30 km dari rumah orang tua Rais Abdillah, yakni di Desa Kemuning Sari Kidul, Kecamatan Jenggawa, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Sejak lama kawasan Alas Purwo dipercaya sangat angker, sehingga jarang sekali orang yang berani masuk ke dalamnya. Hari itu, Rais Abdillah dan Hatib berangkat ke Sungai Brego mengendarai sepeda motor. Sesampai di tempat tujuan, keduanya memarkir sepeda motor di tepi sungai. Lalu keduanya pun memancing ikan. Karena asik mancing, tak terasa waktu bergulir hingga tiba saatnya sholat duhur. Hatib masih saja memancing ketika terdengar suara adzan. Sementara itu, Rais Abdillah buru-buru berwudu untuk segera sholat. Saat mengambil air wudhu inilah, tiba-tiba ia mendengar suara perempuan yang menyapanya. "Permisi mas, aku tersesat, apa boleh aku bertanya?" Mendengar sapaan itu, Rais spontan menoleh ke arah asal suara. Dilihatnya ada seorang wanita cantik duduk di punggung kuda putih. Pakaian wanita itu berupa baju sutra hijau yang menutup seluruh tubuhnya dari leher hingga mata kaki. Aneh, dari mana datangnya wanita itu, pikir Rais. Sesaat mata Rais Abdillah beradu pandang dengan wanita itu. Dengan terheran-heran, Rais melangkah mendekati si gadis. Karena merasa aneh, ada wanita cantik di tengah Alas Purwo. Rais pun memberanikan diri bertanya, "Adik ini siapa? Kok berani main di hutan sendirian?" Yang ditanya tersenyum menawan, "Saya tersesat mas, teman-teman sudah pulang semua, saya ditinggal sendirian, dan saya tidak tahu jalan pulang, mas bisa mengantar saya kan?" Kata gadis itu penuh harap. Aneh, seperti dihipnotis, Rais Abdillah mengiyakan permintaan gadis itu. "Tapi adik pulangnya kemana?" tanyanya. "Ke Gunung Semeru mas," jawabnya singkat. Rais semestinya bingung mendengar jawaban itu. Namun, karena ada kekuatan gaib yang mempengaruhinya, maka dengan entengnya ia menjawab, "Baiklah kalau begitu, saya naik motor dan kamu naik kuda." Demikian kata Rais. "Kita naik kuda saja, motornya ditinggal di sini," kata gadis misterius itu dengan suara manja. Rais termenung sesaat. "Ya sudah, saya duduk di depan, kamu di belakang," kata Rais mengalah. "Masa begitu? Emas yang di belakang, saya di depan," rajuk si gadis dengan suara manja. Sekali lagi Rais mengalah,
Mereka lalu naik ke punggung kuda, meninggalkan Alas Purwo menuju Gunung Semeru. Jarak Alas Purwo ke Gunung Semeru sekitar 200 km. Sungguh sebuah jarak yang lumayan jauh. Anehnya, lari kuda yang mereka tunggangi itu makin lama makin kencang, dan perlahan-lahan bahkan mengangkasa. Rais Abdillah dapat menyaksikan dengan jelas pohon-pohon di Alas Purwo yang berada di bawah mereka. Tapi, saat itu mulutnya seakan-akan terkunci untuk bertanya. Bahkan dia merasa hal itu wajar saja. Dalam perjalanan itulah, Rais merasakan aroma wangi dari tubuh wanita itu. Ia lalu menyorongkan wajahnya ke muka untuk melihat wajah si gadis yang duduk di depannya. Rais terperangah. Gadis itu ternyata sangat cantik dan berkulit halus mulus. Sebagai pemuda, baru kali ini Rais melihat gadis yang kecantikannya luar biasa. Lalu muncul hasratnya untuk memperistri si gadis. "Namamu siapa, Dek?" tanya Rais tanpa basa-basi. Sejak pertemuan di pinggir Sungai Brego tadi, keduanya belum mengetahui nama masing-masing. "Maimunah, Mas," jawabnya. Suara gadis itu terdengar merdu sekali. "Kamu mau jadi istri saya?" Rais kembali bertanya. Ia sendiri tidak mengerti mengapa bisa nekat begini. "Saya mau, asal abah saya mengizinkan," katanya memberi angin, seraya minta Rais Abdillah menyampaikan hal itu kepada ayahnya sesampai mereka di rumah nanti. Maimunah kemudian menuturkan bahwa dirinya punya 15 saudara perempuan yang semuanya sangat mirip dengannya. "Jika abah mengizinkan Mas menikahi saya, maka abah akan meminta Mas menunjuk diri saya dengan tepat di antara 16 gadis termasuk dirinya yang semuanya serupa," papar Maimunah. "Kalau Mas bisa menebak dengan tepat, maka saya jamin kita pasti akan dinikahkan," tambahnya. "Lalu bagaimana saya bisa membedakan adik dengan saudara-saudaramu?" tanya Rais Abdillah. "Nanti akan ada tanda. Saat Mas disuruh menebak, akan ada seekor samar lilin, sejenis serangga yang biasa digunakan untuk bahan pembuatan susu kecantikan, di salah satu bahu kami. Nah, itulah saya," katanya. Singkat cerita, tibalah mereka di kampung halaman Maimunah, yakni sebuah perkampungan bangsa Jin di puncak Gunung Semeru. Kehidupan di sana hampir sama dengan kehidupan manusia. Di sana ada pasar, masjid, kios-kios pedagang, dan orang-orang yang hilir mudik. Sesampai di rumah, mereka disambut ayah Maimunah. Sang ayah mengaku bernama Haji Abdullah. Rais pun diperkenalkan dengan 15 saudara perempuan Maimunah. Rais terperangah karena semuanya sangat mirip dengan Maimunah, gadis yang baru saja bersamanya tadi. Saat itu Rais tidak dapat membedakan mana Maimunah dan mana yang bukan. Setelah istirahat beberapa saat, Haji Abdullah bertanya padanya tentang minatnya mempersunting Maimunah. "Iya, saya ingin memperistri Maimunah putri Bapak," kata Rais. "Saya tidak keberatan, asal Ananda bisa menebak dengan tepat yang mana Maimunah di antara 15 saudara-saudaranya itu," kata Haji Abdullah memberi isyarat. "Baiklah, saya siap," timpal Rais Abdillah. Maka acara menebak pun dimulai. Haji Abdullah memanggil ke-16 putrinya agar berkumpul. Setelah mereka berkumpul, Rais dipersilahkan menebak. Rais pun mulai berputar-putar di sekitar ke-16 putri jin itu. Dia kebingungan menebak karena tanda-tanda yang disebutkan Maimunah belum tampak. Namun tak lama kemudian, seekor samar lilin masuk ke ruangan itu, berputar-putar sejenak, lalu hinggap di bahu salah seorang gadis putri Haji Abdullah. Tanpa menunggu lama-lama, Rais langsung menunjuk gadis itu sebagai Maimunah. "Yang itu," seru Rais Abdillah, yang langsung disambut dengan pelukan oleh Haji Abdullah. "Tepat, ternyata Ananda punya pandangan makrifat. Belajar di mana ilmu makrifat itu?" kata Haji Abdullah.
Setelah itu tuan rumah pun langsung menggelar acara pernikahan putrinya dengan Rais Abdillah. Acara berlangsung dengan tata cara Islam, namun sangat sederhana. Setelah resmi menjadi menantu Haji Abdullah, Rais diminta mertuanya untuk membantu berdagang. Tugasnya adalah menjaga kios milik mertuanya, yakni sebuah kios yang menyediakan semua kebutuhan dapur, mulai dari beras, kunyit, jahe, merica, dan segala bumbu dapur komplit tersedia. Perkawinannya dengan putri jin ini membuahkan 3 orang putri yang masing-masing diberi nama Hunainah, Dalilah, dan Fatihah. Waktu terus berjalan, tak terasa telah 10 tahun berlalu. Rais tiba-tiba rindu pada ibunya di kampung. Ia lalu mengutarakan hal itu pada mertuanya. Sang mertua maklum. Dia memberi izin Rais pulang sekalian membawa anak dan istrinya. Tapi sayang, istrinya tidak bersedia ikut Rais ke kampungnya. Alasannya, dia tidak bisa pisah dengan orang tuanya. Rais diminta memilih tetap tinggal bersamanya atau ingin pulang, tapi mereka harus bercerai. Karena merasa sudah sangat lama tidak bertemu ibunya, Rais pun memilih berpisah dengan istrinya. Terpaksa ia harus pulang sendiri ke kampung halamannya. Namun perceraian itu tidak membuat mereka bertengkar. Mereka bercerai secara baik-baik. Bahkan ketika hendak berangkat, Rais dibekali oleh mertuanya sekeranjang kunyit. Ia pun dipinjami kuda putih yang pernah ia tunggangi bersama istrinya Maimunah. Rais Abdillah kemudian dilepas oleh istri dan anak-anaknya beserta mertua dan adik-adik ipar yang 15 orang itu. Suasana haru mengantar kepergian Rais Abdillah. Sebagaimana ketika berangkatnya dulu, ketika pulang ini pun kuda yang dia tunggangi tidak menjejak tanah. Kuda jin ini meluncur di angkasa, kira-kira 2 kali tinggi pohon kelapa. Dalam perjalanan itu pula, ia dapat menyaksikan aktivitas penduduk yang dilewatinya. Ia melihat dengan jelas beberapa tetangganya yang tengah ngobrol di pasar, di jalan, bahkan ada yang sedang mengayuh becak. Ketika berjumpa dengan para tetangganya itu, ia ceritakan apa yang dilihatnya tadi. Para tetangganya membenarkan. Yang membuat heran para tetangganya, tempat mereka beraktivitas antara satu dengan yang lainnya berjauhan, terpisah sampai puluhan kilometer, dan mereka tahunya Rais Abdillah berada di Alas Purwo. "Kok kamu tahu? Padahal saat itu kamu di Alas Purwo," tanya seorang tetangganya terheran-heran. Rais hanya tersenyum saja. Mengenai kunyit pemberian mertuanya tadi, oleh Rais dibuangnya satu persatu di sepanjang perjalanan. Ketika mendekati kampungnya, kunyit itu hanya tersisa 1. Yang terakhir ini tidak dibuangnya karena bentuknya unik, yakni menyerupai sebuah gelang. Karena bentuknya itulah, maka Rais pun memakainya sebagai gelang di tangan kiri. Kuda yang ditungganginya kemudian turun, lalu menepi di Sungai Bergo Alas Purwo, tempat di mana pertama kali Rais bertemu Maimunah. Setelah itu, kuda dari Gunung Semeru itu lenyap. Rais lalu pulang ke rumahnya. Setiba di rumah, Rais langsung menjumpai ibunya. Sang ibu menyambutnya dengan peluk cium penuh haru. Namun Rais tidak menceritakan pengalamannya. Namun yang pasti, ketika tiba di hadapan ibunya, Rais baru menyadari bahwa kunyit yang tadi dipakainya di tangan ternyata adalah emas. Ia lalu membawa emas itu ke toko emas untuk diperiksa. Hasilnya sangat mengejutkan. Emas itu kadarnya 24 karat dengan berat hampir 1 kilogram. Sampai sekarang, anak-anak saya yang dari bangsa jin itu sering mengunjungi saya. Bahkan ada yang sudah menikah. Cerita Rais yang kini sudah berusia di atas kepala 5 dan menjadi pimpinan sebuah pondok pesantren. Ia menyebut pengalaman ini merupakan sebuah keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada dirinya sebagai sebuah karunia yang sangat besar.